Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, masih berhubungan dengan tips dan strategi dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi atau yang bisa kita singkat dengan TKP. Tips berikutnya yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah tentu saja teman-teman diharapkan harus menguasai dan memahami secara garis besar mengenai nilai-nilai berakhlak yang terdapat di core value aparatur sipil negara. Penting untuk kita ketahui bahwasannya nilai-nilai berakhlak yang terdapat di core value aparatur sipil negara merupakan nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh. Hal ini dikarenakan bahwasannya karena ada erat kaitannya atau ada hubungannya dengan 6 tema atau 6 prinsip TKP yang dimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTubeku ini, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu. Untuk link dari video tersebut sudah saya sisipkan di sudut pojok kanan atas dari video ini. Core value yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu kita berkomitmen dalam memberikan pelayanan secara prima demi kepuasan masyarakat. Dalam berorientasi pelayanan ini diharapkan juga seorang aparatur sipil negara harus memiliki mindset utamanya adalah mengedepankan atau mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat. Dan ingat teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang aparatur sipil negara, tepatnya pada pasal 10 menjelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN adalah sebagai pelayanan publik. Dan yang ketiga, ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan diharapkan dengan adanya fungsi-fungsi dari aparatur sipil negara ini, diharapkan kita dapat melaksanakannya secara penuh rasa tanggung jawab dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik nantinya. Core value berikutnya setelah teman-teman memahami mengenai berorientasi pelayanan, core value yang kedua adalah mengenai akuntabel. Akuntabel di sini artinya adalah kita memiliki sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada juga yang mengartikan bahwa akuntabel ini memiliki arti yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada kita. Pada intinya, dalam akuntabel ini, seorang aparatur sipil negara menggunakan sumber daya yang telah diamanatkan oleh publik secara bertanggung jawab. Core value berikutnya, yang ketiga, adalah setelah teman-teman memahami berorientasi pelayanan, akuntabel, yang ketiga adalah mengenai kompeten. Kompeten di sini artinya adalah teman-teman tetap terus belajar dan mengembangkan
kapabilitas. Pada intinya, seorang aparatur sipil negara tidak boleh berhenti belajar, melainkan teman-teman semua harus selalu meningkatkan kompetensi diri, dan seorang ASN harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam menangani sebuah isu atau problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Core value berikutnya setelah berorientasi terhadap pelayanan, akuntabel, kompeten, yang keempat adalah mengenai harmonis, yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwa harmonis ini adalah kita harus saling peduli dan kita harus saling menghargai terhadap perbedaan. Pada intinya, harmonis ini untuk seorang aparatur sipil negara harus bisa menjadi simpul satu kesatuan yang utuh, harus bisa mempererat nilai kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus harus bisa menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika. Core value berikutnya setelah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, core value yang kelima adalah loyal. Loyal artinya adalah kita berdedikasi atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Singkatnya, loyalitas tertinggi adalah loyal terhadap bangsa dan negara. Core value berikutnya yang keenam setelah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, yang keenam adalah mengenai adaptif. Adaptif di sini, teman-teman, artinya adalah teman-teman diharapkan harus bisa selalu berinovasi dan antusias dalam mengembangkan serta menghadapi terhadap terjadinya sebuah perubahan. Sebab perubahan itu tetap selalu terjadi, untuk itu kita seorang aparatur sipil negara harus bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dan core value yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua, setelah teman-teman semua telah memahami dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah mengenai kolaboratif. Kolaboratif di sini artinya kita harus bisa membangun kerjasama secara sinergis. Karena untuk menjaga negara Indonesia, untuk melindungi negara Indonesia, tentu saja kita harus bisa bekerja sama atau bisa berkolaborasi antar semua elemen. Sebagai penutup dari video yang singkat ini, ada sebuah kesimpulan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah untuk menjadi seorang aparatur sipil negara, baik itu teman-teman nantinya ingin mengabdi sebagai pegawai negeri sipil maupun ingin mengabdi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentu saja diharapkan teman-teman harus memiliki dedikasi yang kuat dalam melayani publik secara jujur, secara berintegritas, bertanggung jawab, dan tentunya tidak menyimpang dari kode perilaku dan kode etik dari aparatur sipil negara. Adapun tujuan dari kode perilaku dan kode etik aparatur sipil negara ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang aparatur sipil negara, tepatnya di pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa
Adapun tujuan dari kode perilaku dan kode etik ASN ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan dari seorang aparatur sipil negara serta kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga diharapkan dengan adanya nilai-nilai berakhlak dari core value aparatur sipil negara yang selalu kita kumandangkan ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah catatan di atas kertas saja, melainkan diharapkan bisa tertanam di dalam diri seorang aparatur sipil negara. Sebab teman-teman, seorang aparatur sipil negara tentu saja merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua keberkahan dan kebaikan untuk kita bersama. Baik teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.